Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam, selamat pagi saudaraku yang kekasih. Terpuji nama Tuhan karena pagi ini kita sudah dibangunkan kembali. Kita akan beraktivitas, namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami sudah bangun, kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari kitab Markus pasal 11 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat-Nya untuk terus berdoa. Kita tahu bahwa Yesus juga mengajar murid-muridnya berdoa, karena doa itu adalah merupakan suatu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Karena kehidupan orang percaya harus identik dengan doa. Doa adalah merupakan salah satu yang utama dalam kehidupan. Karena ada lagu mengatakan hanya sejauh doa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita ada 3 hal. Hal yang pertama ialah semua orang percaya harus berdoa. Berdoa mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Berdoa untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdoa untuk mengharapkan sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan. Maka setiap orang berdoa, dia harus sabar menantikan jawaban doa. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kembali, sebelum kamu mengucapkan doa, terlebih dahulu periksalah dulu hidupmu dan hatimu. Berarti saudara, karena doa itu adalah suatu perbuatan yang baik, dan juga doa itu adalah merupakan yang sakral di tengah-tengah kehidupan orang percaya, maka sebelum kita mengucapkan ataupun mengungkapkan hati kita lewat doa, kita harus terlebih dahulu memeriksa hati kita. Nah, saudaraku yang kekasih, karena Yesus katakan sebelum ayat ini, jikalau ada imanmu sebesar biji sesawi, maka kamu juga akan dapat memindahkan gunung itu ke laut.
Apa maksud Yesus dengan memeriksa hati? Saudaraku yang kekasih, doa itu bukan asal-asalan. Doa itu adalah suatu yang murni kita ungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita mengharapkan agar doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Namun saudara, tidaklah segampang yang kita harapkan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena doa itu ada beberapa persyaratan sebelum kita mengungkapkan apa yang kita inginkan. Di antaranya ialah kamu harus memeriksa hatimu dan dirimu. Apa yang harus kita periksa? Saudara, memang tidak sedikit manusia berdoa itu hanya asal-asalan karena di dalam hatinya masih ada benci, ada dendam, dan ada juga hal-hal yang terkadang dalam hatinya itu disimpannya yang sebenarnya itu menutup hubungannya dengan Tuhan. Tentunya saudara, kita tidak boleh menyimpan apapun dalam hati kita jikalau kita ingin berdoa. Artinya hati kita bersih, murni, tidak ada lagi rasa benci dan dendam dalam hati kita. Kenapa? Karena jikalau ada rasa benci dan dendam, maka doa-doa kita mustahil akan dijawab. Saya katakan tidak akan dijawab. Karena apa? Karena Tuhan itu menginginkan setiap orang bersih hatinya. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dipilih. Maka hilangkan rasa benci dan dendam terhadap seseorang. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Maka dari itu kita pun wajib mengampuni juga kesalahan orang lain sebelum kita mengucapkan kata-kata hati kita kepada Tuhan lewat doa. Karena dendam dan benci itu memutus hubungan kita dengan Tuhan dan juga memutus hubungan kita dengan sesama manusia. Maka saudara, sebelum kamu berdoa, sebelum kamu mengucapkan kata-kata untuk Tuhan, terlebih dahulu periksalah hatimu, periksalah dirimu. Apakah masih ada dalam hatiku yang tidak baik, yang punya hubungan dengan orang lain? Kalau ada, bersihkan. Itu saudara. Lalu Tuhan Yesus katakan, dan jikalau kamu melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, maka Bapamu di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. Luar biasa saudara. Memang Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya juga lewat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti saudara, intinya jikalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, jikalau kamu masih menyimpan dendam, benci, dengki kepada seseorang, maka Tuhan tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan jawaban doamu juga akan tertahan. Karena Tuhan menginginkan hati kita bersih, tulus, ikhlas, murni,
untuk berhadapan dengan Dia lewat doa kita. Saudaraku yang kekasih, tentunya pagi ini kita akan melangkah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana hingga sore nanti. Jangan-jangan ada juga orang yang ingin melakukan yang tidak baik kepada kita. Apakah itu saudara yang dekat dengan kita? Apakah tetangga kita, kawan sekantor, kalimbubu kita, anak buru kita, semuya kita, bahkan istri, suami, anak-anak kita? Tapi apa yang harus kita lakukan? Jangan kau simpan itu dalam hatimu. Jangan kau simpan. Buanglah segala hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita, supaya doamu akan dijawab oleh Tuhan. Permohonanmu akan diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah saudara. Memang menjadi orang Kristen, pengikut Kristus itu tidaklah gampang. Tidak mudah, karena harus selalu menyangkal diri, memikul salib, dan terus berbuat baik. Jawabannya adalah hilangkan segala dengki dan benci dari hatimu. Dan lakukanlah apa yang baik yang diharapkan oleh Tuhan, supaya hidupmu akan terus diberkati dan hidupmu terus akan menjadi berkat. Nah, itulah saudaraku yang kekasih. Pagi ini Tuhan kita ingin membuktikan diri kita terhadap Dia. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu pikirkan? Apa yang harus kamu perbuat? Apa yang harus kamu perkatakan? Apa yang harus kamu pikirkan dalam hidupmu? Tentunya hanya satu: dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ampuni kesalahan orang, hindari rasa benci dan dengki, tapi raihlah kesuksesan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Doa kami, Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati Bapa, pada pagi hari ini kami mendoakan GBKP Runggun Jampit. Berkati pendeta yang melayani, berkati Nora Naras, Pertua Diaken, berkati Saitun, berkati Mamre Muria Permata, KKR dan guru-guru KKR, berkati panitia pembangunan di mana sekarang sedang berlangsung pembangunan gedung KKR. Kami percaya Tuhan Kau cukupkan dananya agar tepat waktunya akan selesai bangunan tersebut. Kami juga berdoa untuk GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati pelayanannya dan juga berkati seluruh runggun-runggun yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.